Mungkin banyak yang salah paham sama nih video. Ya, ngaku aja lu pasti salah satu orang yang salah paham kan. Ketika lihat judul, lihat thumbnail, oh alah, apa yang terjadi nih, bikin penasaran. Dan akhirnya tuh terklikbait gitu kan. Isinya, loh kok beda nih bang? Ya gimana lagi? Memang di channel ini kebanyakan isinya itu adalah wibu-wibu yang hobinya itu adalah pegang-pegang burung. Ada pasukan air mata, pasukan burung nyeri, dan pasukan yang bisa bikin Anda nyeri-nyeri bokong ya kan. Tapi di samping hal-hal yang ingin gue kasih tahu di video kali ini adalah gue adalah tipe orang yang selalu mencari hiburan kemanapun gitu kan. Hiburan gue itu nggak seperti nonton acara lawak, nonton stand up comedy itu nggak sama sekali. Yang menghibur gue tuh misalnya Barcelona kalah, MU kalah gitu kan, lalu Real Madrid kalah, tadi subuh Juventus kalah. Wih, hiburan itu kan, badut itu lucu banget. Jadi gue lihat logo klub bolanya aja udah ketawa terbahak-bahak. Sama kayak gue mencari hiburan kan. Jadi gue mencari hiburan, buka fanspage-nya Abang Dirga Dadali. Bagi yang nggak tahu, Abang Dirga Dadali adalah salah satu vokalis band yang cukup populer di Indonesia pada zamannya ya. Karena dulu gue pernah denger lagunya waktu gue masih SD kalau nggak salah ya. Yang lagunya judulnya tuh di saat. Dan seperti biasa, kalau misalnya gue nyari hiburan, kan hiburan tuh caranya gini nih, cari postingan, baca komentar gitu kan. Nah, ketika gue baca komentar ini, ada yang membuat gue itu beol di celana. Bukan ini ya, ini apaan ini? Ultraman, ya kan. Yaitu adalah ketika ada sebuah gambar yang sangat menggiurkan sekali di sini kan. CS VTube, dari CS VTube cs.viewfuture.id balas ke cs.viewfuture.id dan bla 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 bla, pokoknya itu lah. Hai VTuber, dengan ini kami View Future Tech selaku pengurus VTube ingin memberitahukan beberapa pertanyaan penting selaku dengan peraturan dari Satgas Waspada Investasi. Server kami di takedown dan tidak dapat diakses siapapun. Sehubungan dengan itu, mulai hari ini per tanggal 18 Februari 2021, Future View Tech menegaskan beberapa poin di bawah. 1. Aplikasi VTube resmi tutup. Nah, walaupun masih dapat diakses menggunakan perangkat tertentu. 2. Sehubungan dengan VP tidak berlaku, segala poin yang belum ditukar akan hangus. 3. Transaksi VP tidak dapat diproses. Wah, ini nih. Sekitar hampir nggak sampai setahun sih. Gua itu tahu VTube itu kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan Mei ya. Bulan Mei tahun kemarin 2020. Di situ gue gabung ke grupnya. Ingatlah, gue gabung itu bukan karena VTuber atau virtual YouTuber, bukan. Tapi gue penasaran aja, kenapa banyak sekali orang yang ngajakin gue gabung ke VTube di zaman saat itu. Ya udahlah ya, kalau setelah gue pikir-pikir dan gue ngelihatin sistem dari mereka ini, ternyata ini Ponzi gitu kan. Apa itu Ponzi? Apakah skema Ponzi? Lalu mereka motonya itu jadikan hobi jadi uang, nonton iklan dapat uang dan lain-lain gitu. Setelah gue pikir-pikir, wah ini Ponzi ini kata gue nih, soalnya gue sudah banyak ya mengenal sistem-sistem Ponzi ataupun investasi bodong kayak gini, jadinya nggak kaget gitu. Gue masih bocil banget sudah belajar hal kayak gini supaya ketika gue gede nggak kena kibul gitu kan. Tapi yang kena kibul rata-rata sini bapak-bapak, ama-ama, bocil jarang kena kibul ya. Setelah gue pikir-pikir, bocil di sosmed itu pintar semua gitu. Oke. Bukan berarti gue ngatain yang tua-tua kagak pintar ya, cuman ya kalau berhubungan dengan uang kayaknya bocil-bocil masih masih mikir dulu deh, ini beneran nggak nih kalau dikasih akun FF gratis baru mereka jadi bocil beneran gitu kan, auto tertipu gitu. Jadi sini adalah hal yang ditunggu-tunggu mungkin oleh para hater ya kan, friendset theater atau gimana gitu ya, member-member VTuber itu menyebut para hater ya, gue bingung juga gitu kan. Ada yang ngetik itu gini, hater, ada yang ngetik itu hoater, intinya sama isinya, gue pun nggak ngerti gitu. Jadi dari screenshot ini, yang gue nggak tahu nih screenshotnya bener apa kagak, tapi rame banget dibahas di sosial media gue, apalagi di grup-grup VTube dan juga di grup Telegram gitu kan. Sepertinya ini sih bener gitu ya, ini kayaknya sih bener gitu. Mengingat pertama adalah aplikasinya sudah tidak bisa diakses kecuali Anda pakai VPN gitu kan. Dan masa Anda mau gini kayak nonton mantap-mantap gitu pakai VPN segala. Lalu mereka menyebut VTM itu VTube Network, VTube Private Network. Anjing kata gue. Tambah lagi gue pengen beol di celana gitu kan mendengar kalau VPN singkatan dari VTube Private Network gitu kan. Tambah lagi gue pengen beol gitu. Lalu ketika gue memahamin hal seperti ini, dan juga gue sudah nanya ke teman-teman gue yang ngajakin gue masuk VTube kemarin gitu kan. Ada lagi juga mungkin teman-teman di sini ada juga yang daftar VTube gitu, yang nonton video ini kebetulan ada yang gabung VTube gitu, coba ceritain.
Di sini ada sebuah pengumuman penting yang katanya tuh langsung dari official VTube kalau mereka akan melakukan maintain sebanyak 2 minggu atau sepanjang 2 minggu. Seumur-umur gue menjadi seorang developer gitu kan yang bergerak di bidang aplikasi-aplikasi kayak gini, maintain 2 minggu, mabok lah bos gitu kan. Maintain apaan 2 minggu gitu kan. Kalau gue pakai waktu 2 minggu tuh ya kayaknya jalan-jalan ke Eropa kayaknya gue itu. Gue nggak tahu 2 minggu itu mereka beneran mau melakukan maintain atau mau apa ya, kita tunggu aja ya. Katanya mulai dari tanggal 17 kemarin apa tanggal 14 itu gue lupa, atau tanggal dari 14 Februari pokoknya sampai awal Maret mereka akan buka lagi yang katanya nanti sudah legal, nanti VP atau Viewpoint mereka tuh bisa melakukan transaksi belanja di e-commerce resmi di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Dan juga katanya mereka akan launching e-commerce juga. Di situ gue tambah stres lagi gitu kan. Mereka mau launching e-commerce gitu kan. Apa mereka mau jual apaan gitu kan? Ataukah nanti memang bisa gitu kita transaksi barang pakai VP gitu kan? Gue aja di sini aja berpikir keras gitu. Transaksi barang pakai VP ya ta gue. Emang VP itu apaan sih gitu? Viewpoint gitu kan sebuah nilai dari angka yang katanya senilai dengan dolar gitu. Jadi 1 VP sama 1 dolar. Itu acuannya apapun gue kagak tahu gitu. Mungkin sini ada ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli perbankan, ahli-ahli perpajakan, ahli dalam nyakitin hati perempuan. Silahkan jelaskan kepada gue yang nggak ngerti apa-apa ini kan. Sehubungan dengan aplikasi mereka yang telah diblokir, berita-berita mereka diblokir dan tersebar kemana-mana, tapi tetap aja member-membernya masih susah diomongin. Gua inget dulu kan temen gue pernah bilang gini, sebutkan 2 hal yang paling susah di dunia ini katanya. 1, nyadarin orang LDR gitu kan. 2, nyadarin member VTube gitu kan. Kayaknya bener, susah nyadarinnya gitu. Gua nggak bermaksud menjelek-jelekan gitu kan. Tapi selama ini kalau gue lihat ya, orang-orang baku hantam bacot-bacotan, mau di grup VTube, mau di grup bisnis-bisnis, atau di grup investasi, itu pasti bilangnya gitu, susah banget diomongin gitu kan. VTube itu ilegal bro. Yang penting kan nggak merugikan katanya. Mana ada VTube ilegal tuh? VTube banyak membantu kami. VTube itu menolong kami. VTube itu bla 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 bla. Kayak gitu kan. Emang susah diomongin, akhirnya gue mikir kan, nanti kalau kena tipu gimana? Kalau udah scam gimana? Kalau gini kan calon-calonnya kena scam kan? Udah kelihatan banget, ini sudah bentar lagi bakal scam kalau memang screenshot yang gue lihat dan kita baca bareng-bareng di hadapan layar kita, itu beneran ya. Tapi melihat dari pertama, aplikasinya sudah diblokir, ya kan? Diblokir dalam arti apa? Situsnya sudah nggak bisa diakses. Ketika menggunakannya di Play Store, itu kita harus pakai VPN gitu kan. Yang ya gimana ya? Kalau udah pakai VPN kan berarti kan udah tidak layak lagi gitu kan. Berarti ini kan memang tidak ada izin, ilegal dan lain-lain gitu. Nggak ada bro, situs yang diblokir oleh pemerintah itu situsnya itu situs yang membantu masyarakat gitu kan. Lihatin situs-situs mantap-mantap, terus mau diblokir, kenapa? Emang nyusahin kan? Tetap aja kan kita orang-orang pinter gitu kan. Saking pinternya kita tembus bagaimanapun juga kan demi menikmati nafsu birahi kita yang nggak akan pernah ada habisnya gitu. Tapi kalau misalnya situs mantap-mantap diblokir itu wajar-wajar banget. Nah, kalau misalnya aplikasi VTube diblokir, nah ini alasannya apa? Apakah karena ini terindikasi melakukan money game? Ataukah ini terindikasi melakukan Ponzi? Dan masih banyak sebagainya ya, itu gue pun kagak tahu gitu kan. Ya mungkin mereka yang melakukan pemblokiran ini jauh lebih mengerti gitu. Apakah ada laporan dari masyarakat? Ataukah ada laporan juga dari para hater, processor, cibiters, apalah itulah ya mereka nyebutnya gitu kan. Di situ gue nggak tahu sama sekali gitu kan. Jadinya gue nggak bisa berucap banyak menyikapi hal yang sangat luar biasa sekali ini gitu. Karena gue sudah melihat perkembangannya tuh sekitar lebih dari setengah tahun gitu. Di samping lebih dari setengah tahun ini gue melihat makin kesini makin rame aja gitu kan. Dan banyak sekali para haternya itu kan. Apalagi gue ingat banget kata-katanya itu kan. Woi bocah gendeng, anak anime, setengah edan. Kan kayak gitu juga salah satu contohnya gitu kan. Jadi banyak kan hater Peter Schmeichel ini itu rata-rata kayaknya bocil-bocil wibu gitu kan. Dan gue melihat aja sih ketika gue melihat apa yang namanya itu mereka yang komentar-komentar, emang rata-rata foto profilnya Zero Two lah, foto profilnya Asuna lah, foto profilnya udah nggak usah disebut Yukino lah dan lain-lain gitu kan. Ternyata mereka ini kalau diajak perang di sosmed itu bener-bener hebat ya. Jadi kalau kalian tuh ngelihat, teman-teman itu ngelihat ada teman Anda yang foto profilnya itu waifu pasaran, kalau ditanya, "Oi, itu foto profil dari anime apa?" mereka nggak bisa jawab. Itu diajak tawuran pasti jago itu kan. Ya, beneran tuh, nggak ngibul gue itu. Jago kali mereka.
Oke lah ya. Jadi sehubungan dengan ini kayaknya gue bisa mengiyakan kalau misalnya VTube itu sudah apa ya, bentar lagi sudah ya, gimana ya nyebutnya ya, mau bilang scam gak enak juga, mau bilang nanti ada yang bilang saya juga korban, kayak gitu kan udah biasa kan dari bisnis kayak gini kan, pasti mereka yang udah untung yang udah di atas gitu kan ngakunya saya juga korban gitu, saya juga korban ya. Kemarin juga yang TikTokers itu kan, gue nggak tahu gimana kelanjutan dari kasus TikTokers gitu kan. Tapi kalau gue ngeliatin di Telegramnya itu sama aja mereka semuanya itu. Yang udah untung gede, yang udah cari member sana kemari ngakunya gini juga. Saya juga korban, ya kan? Semuanya ngaku korban jadinya. Kan kita nggak tahu siapa penjahatnya. Yang untung pun ngaku juga korban, yang rugi apalagi gitu kan. Ngaku beol di celana mereka. Oke. Jadi itu sekian dari gue. Thanks for watching my video. I'm CRY and see you next time.